Dan yang menarik ini Pak Trio, ternyata ketika kita mau menghadirkan suatu present real world, menghadirkan dunia nyata itu kita harus membuat sesuatu yang surprising, sesuatu yang baru, hal baru bagi mereka, tapi ada catatan, surprising boleh tapi tidak boleh distraction. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di TechPen Podcast. Masih bersama saya, Trio Nurdianto. Pada kesempatan kali ini, kita kehadiran narasumber spesial, yaitu seorang guru inovatif. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Kang Trio. Sehat ya Kang Trio, kelihatan seger. Alhamdulillah sehat. Mungkin boleh perkenalan sedikit ini, Pak? Boleh Pak, siap-siap. Seperti yang disampaikan Pak Trio tadi, saya memang berasal dari Jawa Tengah, Magelang. Kebetulan nama sekolah saya juga inovatif, jadi nama sekolahnya SD Muhammadiyah Inovatif Mertodan. Saya pengajar SD Pak, seperti itu. Oke. Panggilannya siapa nih, Pak? Pak Oh iya, Arifin. panggilan saya Arifin Pak, nama panjangnya agak belibet karena banyak konsonan di tengah, Fatkus Arifin. Oke. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Arifin, kita akan membahas mengenai ARS Model Motivation by John Keller. Ya, baik Pak Arifin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ARS Model. Yes, Model betul sekali. motivasi yang dikemukakan oleh John Keller. Yes. Ya. Jadi kita juga dalam pembahasan ini mentor kita adalah Dr. Dirgantara Wicaksono, Yes. dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Idola kita ini Pak. Guru kita ya. Jadi influencer. Dia referensi kita dari guru. Ini saya mah ragu dia dosen atau YouTubers karena terkenal sekali di mana-mana. Ya, orang terkenal Pak. Jadi Orang ya, terkenal, betul. Co-founder juga ya Pak ya? Ya, motivator juga Pak. Ya. Motivator ya. Sering jadi, lihat event beliau diundang Kominfo macam-macam. Keren. Jadi termasuk pembahasan kali ini juga kita bergurunya kepada beliau yang mengajari kita dan kita di sini diskusikan di sini bersama. Betul. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, yang kita bahas adalah mengenai ARS model. Jadi ini model interaksional yang berkaitan tentang motivasi. Nah, kira-kira apa ini Pak Arifin? ARS model ini seperti apa sih sebenarnya? Oke. Gini Pak, nanti tentunya kita diskusi ya teman-teman. Kebetulan saya dari Jawa Tengah, ini dari Papua, dua tempat yang berjauhan tapi kolaborasinya sama. Insya Allah pembahasannya sangat menarik. Tadi disampaikan juga oleh Kang Trio yang luar biasa sekali. Kita akan berkenalan dengan ARS model. Jadi ARS model ini merupakan suatu approach atau pendekatan. Jadi pendekatan yaitu pendekatan motivation. Jadi ini nanti akan sedikit banyak melihat salah satu prinsip belajar yaitu seputar motivasi yang nanti dalam ARS ini akan banyak dijabarkan terkait dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk mengintervensi motivasi audiens atau pembelajar. Seperti itu Pak. Ini kalau dari bahasanya ini singkatan ya Pak ya? ARS yes, akronim Pak ini. Jadi ARS itu A-nya adalah attention, yang R-nya adalah relevance, yang C-nya adalah confidence, dan yang S-nya adalah satisfaction. Jadi ini singkatan atau akronim dari ARS itu. Mungkin kita bisa bahas lebih detail tentang singkatan ARCS ini. Yes. Kira-kira bagaimana nih Pak? Kita bahas pelan-pelan ya, kita satu-satu ya. Oke, siap Pak. Mungkin saya mengawali dari ARS, dari attention dulu, dari akronim A-nya. Jadi attention ini, jadi ini Pak, mungkin mengawali dari ini ya, secara umum tadi pendekatan motivasi. Jadi memang motivasi ini dianggapnya para instruksional designer itu merupakan suatu yang
sifatnya hasil dari anak-anak. Maksudnya anak-anak sekedar mengikuti pembelajaran nanti dia akan punya motivasi. Ternyata tidak. Ternyata kita sebagai apa namanya desainer instruksional kita harus apa namanya melakukan beberapa hal yang kaitannya dengan intervensi untuk bisa menghadirkan motivasi. Karena ini Pak, motivasi itu sangat penting. Seringnya gini Pak, mungkin kami dan Pak Trio sering mengalami awal pembelajaran oke, fokus, apalagi kalau orang baru, guru baru. Tinggi sekali Pak ininya, apa namanya? Attentionnya, perhatiannya, motivasinya tinggi untuk melihat. Tapi mulai berjalan setengah, apalagi mulai akhir, ini kita akan mengalami kadangkala lost attention. Dan ini juga kehilangan lost motivation, sehingga beberapa pembahasan di sini sangat penting bagi seorang edukator seperti itu. Berarti itu dibentuk ya, Pak? Dibentuk Dibentuk, bukan Pak. sesuatu yang ada tiba-tiba atau misalnya ngalir gitu saya, tapi itu memang perlu diproses yang benar-benar serius gitu ya, Pak ya. Pak, betul. Jadi kita nggak bisa mengharapkan motivasi hadir dari sisi siswa saja. Kita harus memberikan stimulus-stimulus yang bisa menghadirkan itu. Gitu, Pak. Balik ke yang tadi berarti attention. Yes, Pertama tentang adalah attention. Oke, tentang attention. Beberapa tips nih, Pak. Beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk apa namanya supaya kita bisa menghadirkan atau menguatkan attention perhatian audiens yang dalam hal ini dalam pendidikan tentunya siswa. Yang satu, pertama kita bisa present real world, for example. Dan artinya ini kita bisa menghadirkan dunia nyata, kontekstual. Jadi kadangkala kita nggak boleh memberikan suatu contoh, example, ataupun non-example gitu, yang sifatnya sulit diamati atau anak belum lihat, masih abstrak seperti itu. Ya ini berarti perkaitannya seperti yang pernah kita dengar juga, misalnya di suatu daerah nggak ada kereta, jangan bikin analogi sebuah kereta. Jadi nanti anak-anak nggak akan nyampe ke situ gitu ya. Yes, betul sekali Pak. Kadangkala untuk kecepatan kereta 80 km per jam, mereka bertanya kereta itu apa kayak? Benar saya. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang real mereka kerjakan sehari-hari. Betul, kerjakan sehari. Tentu pendekatan untuk menghadirkan real world ini beda. Anak-anak yang pendidikan lokasinya geografisnya di pesisir, di pegunungan tentu akan berbeda. Dan yang menarik ini Pak Trio, ternyata ketika kita mau menghadirkan suatu present real world, menghadirkan dunia nyata itu kita harus membuat sesuatu yang surprising, sesuatu yang baru, hal baru bagi mereka, tapi ada catatan. Surprising boleh, tapi tidak boleh distraction. Jadi boleh sesuatu yang surprising, mengundang kekaguman, tapi kekaguman itu yang tidak boleh adalah membuat distraksi atau pengalihan, seperti itu Pak. Masih dalam lingkup pembahasan yang sama. Yes. Kadang kita karena terlalu asik attention, kita jadi kemana-mana ini Pak. Begitu. Malah larinya masalah pribadi nanti itu Pak. Jadinya betul Pak Trio. Pengalaman Pak Trio. Begitu Pak, biasanya itu Pak. Guru-guru sejarah biasanya lari. Betul lah, guru sejarah. Betul. Nah ini Pak Trio. Kemudian itu yang satu. Yang kedua Pak Trio, kita bisa melakukan use humor. Use humor ini menghadirkan hal-hal yang sifatnya mengundang kesenangan. Anak-anak bisa tertawa atau audiens bisa senang. Dan ini tidak boleh kita menghadirkan jokes ternyata dalam pembelajaran, tapi ini harus ada catatan, yaitu sparingly. Sparingly itu harus hemat. Jadi artinya dalam pembelajaran kita tidak boleh menggunakan humor yang terlalu berkepanjangan. Nanti jadinya malah kita menang suci atau stand up comedy. Jadi acara lawak Pak jadi ya. Jadi King Abdur gitulah. Nah, mungkin itu dari NTV dan macam-macam gitu. Mantap, gitu Pak. Jadi catatannya harus proporsional ya, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Yes, betul sekali Pak. Yang ketiga adalah promote hands-on practice and participation. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk ikut berpartisipasi dalam menghadirkan atensi. Ya tentunya kalau kita memberikan contoh penekanan, kita bisa memberikan gerakan tangan yang seperti apa, gestur dan postur itu ternyata bisa menghadirkan atensi gitu Pak. Memang sangat berpengaruh apabila yang aktif dibanding dengan guru-guru yang hanya duduk di depan meja dari
dari datang sampai pulang gitu ya Pak ya. Betul, mode nyaman toh, Pak, bersandar. Yes, gitu Pak. Jadi itu kita perlu menghadirkan gerakan-gerakan tangan, gestur dan postur kita. Kemudian ask provocating question ini juga untuk menghadirkan atensi. Jadi kita perlu memberikan pertanyaan itu yang sifatnya di sini provokatif, Pak. Jadi menghadirkan minat yang tinggi pada audiens untuk menjawab. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak perlu dijawab, pertanyaan retoris ya gitu. Jadi misalnya anak-anak sudah bisa, sudah ada yang sulit, tidak. Gitu kan barangkali itu pertanyaan monoton. Anak tidak tertarik untuk menjawab seperti itu, Pak. Bagus itu kalau bertanya kepada anak-anak yang ngantuk. Pas ngantuk ditanya, wah langsung sehat Pak. Biasanya betul seperti itu. Itu salah satu trik juga, Pak. Membangunkan tanpa kita harus menyinggung ya, kita langsung tanya materi. Tapi ini persoalan lain, Pak. Kalau Gus Dur yang menjawab pasti bisa, Pak. Itu pembahasan lain, Pak. Ini sudah keluar tema. Betul. Keluar tema kita. Oke. Terakhir, Pak, terkait dengan attention, kita perlu incorporate a variety of media and methods. Jadi menghadirkan banyak media dan metode itu bisa meningkatkan atensinya. Seperti itu, Pak. Itu pembahasan tentang attention, Pak. Sangat menarik, Pak. Berikutnya, Pak, ada apa lagi? Setelah attention ada ada relevance. Oh, relevance. Relevance. Jadi ini sangat penting untuk menghadirkan motivasi karena kita masih di motivation approach, pendekatan motivasi. Ini bisa kita lakukan salah satu untuk menghadirkan relevansi supaya anak-anak tertarik dan merasa oh ini cocok buat diriku ini. Ini suatu yang aku harus tahu sehingga dia punya motivasi ingin tahu. Dia punya effort yang lebih untuk mendengarkan dan menyimak materi. Nah, itu yang secara pertama adalah explain how the learning experience will help today and future. Jadi seringkali kita menyampaikan materi barangkali Pak Trio itu tanpa melibatkan kegunaannya, aspek kebermanfaatannya. Padahal kalau kita bisa menghadirkan, kalau kamu bisa ini, kamu akan dapat menyelesaikan persoalan ini. Atau bahkan kita hadirkan persoalan secara nyata. Nah, jadi dengan menghadirkan manfaat, experience itu dapat menolong kita, help today and future, itu akan menghadirkan relevance. Mereka merasa, oh ini yang aku butuhkan, dan ini yang aku cari, aku harus bisa ini. Gitu, Pak. Jadi mereka benar-benar bisa memanfaatkan di dunia nyatanya gitu ya. Yes, Jadi betul, Pak. itu yang bikin mereka tertarik, oh iya nih saya butuh ini. Iya, betul. Ketika mereka nggak tahu ini fungsinya buat apa, akhirnya buat apa sih belajar ini gitu. Betul, kadang kita atau ini kayaknya nggak ada manfaatnya nih kan. Unfaedah gitu. Dikiranya formal aja, yang penting dengerin aja, ternyata ya, sama mungkin kayak pelajaran matematika kan banyak siswa yang kita ngapa sih belajar matematika nggak kepake, padahal betul. Ternyata sejatinya sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi contoh-contoh soal itu kalau bisa melibatkan suatu yang kehidupan sehari-hari tentu akan menghadirkan relevansi yang lebih kuat. Seperti itu, Pak. Ya, mantap. Kemudian yang kedua kita bisa lakukan link new information or concept to audience experience. Jadi untuk menghadirkan relevansi itu kita perlu menambahkan informasi-informasi atau konsep kepada audiens untuk menghubungkan link new information. Jadi ada suatu yang hits, suatu yang baru, ternyata itu berkaitan dengan pembahasan kita. Kalau itu bisa dihadirkan, itu akan sangat menghadirkan relevansi yang lebih bagi mereka. FYP, Pak. Ya, FYP. FYP, Pak. Ya, sekarang biasanya FYP. Betul. Nah, jadi yang kalau sekarang pembahasan mengenai suatu yang viral itu, saya kira pembahasan viral itu sangat bisa kita sangkut pautkan, bisa kita linkkan dengan pembahasan kita. Gitu, ya, Pak. memang karena semangat mereka untuk membahas sesuatu yang viral tuh memang sangat bergairah. Yes. Biasanya mungkin ya 1-2 bulan atau mungkin 1 bulan 2 bulan mereka masih terus bicara hal itu ya. Iya, betul, Pak. Betul sekali. Sekarang kan orang lebih suka lihat konten viral ya daripada konten bermanfaat gitu. Sangat, Pak. Zamannya sekarang, zamannya ya, viralisme. Nggak FYP nggak ditonton, Pak. Nggak FYP nggak tonton. Betul. Gitu, Pak. Ya. Yang berikutnya, Pak. C-nya ini apa, Pak?
Ya Pak, baik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu C. Kira-kira C ini apa nih Pak? Nah, ini Pak, bagian C dari yang kita dalami tadi adalah berkaitan dengan confidence, keyakinan. Jadi meningkatkan rasa percaya diri siswa terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam pembelajaran. Jadi guru di sini bisa fokusnya untuk mengembangkan rasa percaya diri dan berikan umpan balik yang positif, Pak. Sehingga nantinya siswa dapat merasa lingkungan itu mendukung mereka. Mereka merasa confident gitu, Pak. Ya. Jadi memang percaya diri ini sangat penting ya Pak. Yes, yes. Berkaitan tentang kepercayaan diri. Jadi ada beberapa hal yang saya tahu untuk mengasah sebuah kepercayaan diri. Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah harus adanya harapan yang jelas. Harapan yang jelas tuh ya. Harapan yang jelas. Jadi Oke. ketika kita mau mempelajari sesuatu, kita harus tahu kita punya goals itu di mana. Ketika misalnya kita misalnya pelajari berenang bahasa gampangnya. Kita belajar berenang kemudian tidak ada goals yang jelas. Nah, ini akan jadi misalnya baru mau belajar berenang disuruh goalsnya itu bisa berenang 200 meter misalnya. Nah, ini kan bahaya. Jadi tidak ada rasa kepercayaan diri. Goalsnya harus jelas. Dan itu harus jelas, betul. jelas dan tentunya Terukur bisa, mungkin. ya terukur, bisa digapai gitu. Jangan sampai kita punya goals yang terlalu jauh, akhirnya ya Impossible. bukannya percaya diri malah sebaliknya. Wah, saya nggak bisa ini, terlalu sulit. Pak. Jadi harus jelas, oh tujuannya apa, capaiannya apa yang bisa dicapai seperti itu. Ya. Nah, Karena itu yang juga ya, Pak. ini Pak, seringkali guru memberikan tugas yang tidak jelas. Maksudnya batasannya sampai mana. Itu berarti pengaruh sama confident juga mungkin Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi siswa jadi tidak percaya diri. Ini saya bisa ngerjain apa tidak? Maunya kemana gitu. Yang kedua Pak, terkait dengan kepercayaan diri itu adalah perlu memberi kesempatan untuk berlatih. Kesempatan untuk praktis berlatih. Ya, berlatih karena ya tentunya segala sesuatunya kan tidak bisa tercapai dengan cepat, perlu proses, perlu waktu, perlu diulang-ulang terus ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan untuk silahkan berlatih. Ketika mereka punya waktu untuk berlatih dan itu berhasil, itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jadi dengan saya melakukan terus-menerus dengan giat belajar, dengan giat berusaha, ternyata bisa. Ada proses berlatih di situ, ada proses peningkatan, semakin hari semakin baik. Yes. Makanya ada istilah ini juga Pak, practice make perfect gitu ya, mungkin salah satunya itu. Ya, tentunya Pak. Jadi memang harus kita memberi kesempatan, jangan terlalu terburu-buru, kita sudah harus lanjut di bab berikutnya ini, tanpa memberi kesempatan untuk siswa berlatih. Akhirnya mereka tidak jadi minder, saya nggak bisa ini. Saya memang bukan passion saya. Gitu. Berarti umpan balik positif itu gimana Pak penerapannya? Ini juga baik ketika untuk memberikan kepercayaan diri, kita perlu memberikan umpan balik kepada siswa. Artinya begini, ketika mereka melakukan sebuah latihan tanpa diberi umpan balik, mereka tidak tahu ini salah saya di mana. Jadi misalnya mereka latihan, nggak tahu salahnya di mana, mereka akan terus begitu, nggak ada progres. Tapi ketika mereka berlatih, kemudian kita kasih umpan balik, ini kurang bener ini, yang bener begini. Nah, jadinya mereka mereka memperbaiki dan akhirnya meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ada hasilnya, kita ada bantuan lah ke mereka. Nggak hanya sekedar ya udah latihan aja begitu. Tanpa ada. Penting banget ya, persoalan confidence ini menjadi salah satu aspek untuk mendorong motivasi siswa tadi. Ya pasti, karena ini kan berhubungan dengan diri mereka masing-masing gitu. Kepercayaan diri, ketika mereka percaya diri, mereka mau berani untuk melangkah ke depan seperti itu. Yes. Ini sangat penting sekali Pak. Dan yang lain satu lagi Pak, berkaitan dengan kepercayaan diri ini berkaitan tentang memberi kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Perlu ya kayak gitu ya ternyata ya. Perlu Pak. Jadi ketika kita memberikan kebebasan untuk memilih, mereka akan cenderung tidak menyalahkan faktor luar. Misalnya faktor luar. Ya, misalnya mereka memilih sesuatu gitu. Saya pilih jalan ini. Ketika nanti di suatu hal ada permasalahan,
yaitu kan konsekuensi mereka memilih itu. Yes, Berbeda tanggung dengan jawabnya misalnya mereka, betul. mereka misalnya kita suruh A gitu. Jadi nanti ketika ada problem, ini kan gara-gara Pak disuruh Guru. ini. Nah, jadi kita meminimalisir kemungkinan-kemungkinan luar. Yes, Jadi yes. mereka tidak menyalahkan faktor luar, tapi lebih banyak kepada, oh ini kurang saya berhati aja gitu, atau enggak saya kurang giat gitu. Jadi dia Jadi akhirnya lebih percaya bisa diri semakin. lebih bisa melakukan self assessment ya, menilai diri ya. Ya, betul sekali, Pak. Sip, Jadi sip. seperti itu. Ya, jadi keren sekali persoalan confidence ini untuk menunjang tadi pendekatan motivasi dalam pembelajaran. Ya, berikutnya Pak, terakhir ini Oh ya, ini pembahasan terakhir tentang kita. S. Tadi Kira-kira apa kita nih Pak sudah S ini? ARCH, Model of Motivation, kita sampai pada akronim yang terakhir yaitu S. Kita membahas tentang satisfaction, kepuasan. Nah, kepuasan ini sebenarnya upaya membuat pembelajar, dalam hal ini kalau dalam proses pembelajaran itu merasa puas dalam proses pembelajaran. Jadi penting bagi siswa untuk merasa dia telah berhasil, dia telah menyelesaikan suatu kompetensi, menyelesaikan suatu tujuan, dan dia merasa, oh ini loh kerjaku ternyata sudah sampai di sini. Seperti kayak terbayarkan seperti itu, Pak. Kalau pendapat Pak Trio gimana, Pak, ini seputar kepuasan? Ini sangat penting ya, ketika mereka merasa puas, mereka akan merasa senang. Ketika Yes, merasa puas, senang, senang. mau lagi gitu. Semangatnya Betul. meningkat gitu. Ya. Berbeda kalau misalnya kita dapat sesuatu dan kita biasa aja, ya sudah, mau apa gitu. Nggak ada rasa gairahnya Make gitu. sense-nya kurang. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan kepuasan, ini ada beberapa faktor yang saya ketahui. Yes. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan ruang untuk mereka menerapkan keterampilan baru. Ketika mereka berhasil menerapkan keterampilan baru, ini akan memberikan kepuasan tersendiri. Jadi kita memberikan kepada mereka keterampilan yang telah mereka kuasai untuk diaplikasikan gitu. Ya. Bahasa gampang gini, ketika misalnya kita ngasih soal matematika, kemudian mereka bisa nemu jawabannya dengan cara yang aneh mereka temukan, itu rasanya pasti berbeda dengan cara yang sudah ada. Kita kasih ruang. Oh, jadi perlu ya ngasih itu ya? Iya, kita kasih ruang. Oh, saya punya cara baru ya, silahkan. Membuat mereka semakin puas, merasa puas. Ya. Dan sekarang era zamannya seperti itu, hal-hal baru yang notabene terlihat biasa, tapi malah menghasilkan kesuksesan. Kita mungkin bisa lihat sekarang ada orang bikin konten video itu, mainan-mainan di video, betul, dicuci, itu banyak yang nonton, kesuksesan. Padahal itu kan nggak kira hal baru, tapi betul. Ya itu nggak terkira oleh kita. Yes, betul. Tapi itu nilai kepuasannya benar-benar, wah saya bisa bikin hal dari hal sepele menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu betul. Rasa puasnya pasti berbeda di situ. Nah, yang berikutnya itu ketika kita mau merasa menaikkan nilai kepuasan, jangan bergantung kepada imbalan atau ancaman. Kita mah nggak boleh bergantung nih Pak berarti. Ya, mungkin kita kalau dari kecil kan sudah diajarin kalau misalnya mau berbuat sesuatu jangan mandi 5.000, mandi beli es krim. Nanti kan jadinya ketergantungan. Mau melakukan sesuatu tuh hanya karena, dan itu faktor luar. Nilainya akan berbeda. Betul. Jadi ini faktor luar ya, maksudnya di luar kendali kita sebagai peserta didik misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ya puasnya karena memang kita punya proses peningkatan. Ya. Ada pencapaian tersendiri, oh saya bisa begini ternyata. Bukan karena nanti dikasih uang atau karena nanti dikasih hadiah dan sebagainya. Karena nanti ternyata tidak puas ya. Pastinya Pak. Betul. Dan juga ancaman Pak. Misalnya kita kerja di suatu tempat, kita menyelesaikan tugas karena kalau nggak selesai tak pecat. Nah itu kan rasa keberhasilan atau rasa kepuasannya beda. Bukan karena gairah berhasilnya, tapi karena ancamannya. Menjadikan kepuasannya ini nggak bernilai gitu Pak. Nggak ada gitu dalam pencapaian. Nah itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan tentang konsekuensi dan konsisten.
Ini bagaimana Pak yang ini? Ketika begini, kita misalnya ngasih sesuatu ke anak harus konsekuensi. Misalnya kalau mau bikin A, konsekuensinya A. Dan selalu konsisten, nggak berubah-berubah. Misalnya sekarang ada anak yang bahasa gampangnya, anak yang berhasil kita kasih pujian gitu. Kemudian nanti berikutnya enggak. Nah, itu kan jadi ini yang bener gimana ini? Saya harus bagaimana? Harusnya jelas. Harus jelas konsekuensinya kalau bikin A ya hasilnya A, kalau bikin B hasilnya B. Yes. Dan itu selalu konsisten terus. Itu kan rasa puas ya. Oh, kalau saya ini pasti ya hasilnya ini udah tahu gitu. Setuju sekali yang bagian ini. Konsekuensinya kita harus atas perbuatan itu harus punya standar dan konsisten. Ya, tentunya Pak. Ada lagi Pak mungkin yang kaitannya dengan satisfaction? Dengan ini ya tentunya perlu peningkatan keterampilan. Ini memberikan rasa kepuasan ketika ya tadinya kita sudah bisa satu hal, kemudian lanjut ke hal lain baru ya tambah. Artinya sekarang bisa jalan, besok bisa lari kan kepuasannya meningkat. Yes. Jadi harus selalu di-update keterampilan yang sudah ada. Ini akan memberikan rasa kepuasan kepada peserta. Berkaitannya tentang tantangan. Ya. Ketika ada tantangan, wah saya mau lagi nih, mau lagi. Yes, setuju sekali. Ya, kira-kira ini sudah selesai belum terkait pembahasan tentang ARS model ini? Tadi kita udah bahas tentang 4 ya. Ya, ARS model ini yang tadi ada 4, saya kira sangat menarik untuk dibahas dan didalami, apalagi kita sebagai pendidik yang butuh faktor motivasi dalam belajar. Mungkin sebagai simpulan Pak atas diskusi kita, ini yang perlu kita perhatikan bahwasanya motivasi itu seringkali terabaikan dan kurang mendapat perhatian oleh seorang instruksional designer. Padahal motivasi ini masuk dalam urutan ke-1 dari 7 prinsip belajar yang dikemukakan oleh Dimyati tahun 2009. Sehingga ARS model sebagai pendekatan motivation approach ini menjadi suatu yang penting untuk diketahui dan diterapkan dalam pembelajaran. Saya kira begitu Pak. Jadi kalau memang sangat penting ketika tanpa ada motivasi kan kita nggak mau bergerak ya Pak? Iya, nggak ada motivasi, nggak ada kemauan untuk mau kemana, mau memperhatikan tidak, nggak ada kemauan. Berangkat dari motivasi. Bahasa gampangnya hidup segan mati tak mau Pak. Lah ya mutu lah ya. Ya itu Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada nggak sih Pak kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi nih buat teman-teman sekalian? Boleh deh Pak ini. No pain no gain. Wah itu katanya. Apa itu Pak? Kita tidak mau merasakan sakit, ya kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu adalah konsekuensi. Jadi memang istilah bersusah-susah dahulu, berenang-renang kemudian, itu untuk mencapai sesuatu sangat penting Pak. Jadi istilah no pain, no gain. Oke, luar biasa sekali nih kata motivasi dari Pak Arifin ya. Jadi begitu saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Trio.